Oke guys, balik lagi sama gue di Sabi Motovlog. Dan di Sabi Motovlog kali ini Hey, sabi, 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 sabi. gue akan bikin in-depth tour ala-ala ya, seperti yang gue lakukan dulu di Polo. Tapi sekarang udah gue take down videonya karena Polonya bukan punya gue lagi gitu. Jadi ya demi menghormati yang punya sekarang, pemilik terbarunya. Jadi ya gue tiadakan video itu. Tapi kali ini gue akan bikin lagi yang memang gue punya atau mungkin orang lain punya, tapi dengan sepengetahuan orang itu atau seizin orang itu ya gitu. Nah, oke, jadi ini adalah Mazda CX-3 tipe Sport ya. Ini varian paling baru dari Mazda CX-3 ya. Masih sama dengan yang lalu ya, masih facelift, masih berada di desain kodo yang sama dan lain-lainnya ya. Dan ini gue baru aja beli ya di tahun 2020 ini dan di bulan ini ya. Mobil ini baru dateng kemarin banget, baru dateng. Dan gue memutuskan untuk bikin langsung in-depth tournya. Nah, kalau masalah pas mobil ini dateng ya, itu videonya ada di channel yang terpisah. Oke, kita mulai dari lampu depan. Maksudnya depannya, bagian depan ya. Nah ini, sorry ada tai burung. Karena tadi tuh gua ke rumah pacar gua ya untuk mengantar dia ke tempat temennya karena akan pergi ke Bandung. Dan di rumah pacar gua itu, bapak itu melihara burung. Jadi ya ada tai burung jadinya. Nah, untuk bagian depannya ya, untuk bagian depannya itu pakai grill yang dua, ada dua begini nih grillnya. Tuh ada bolong-bolongannya di tengah ya. Jadi enggak yang model kayak waktu pertama kali keluar CX-3 ya. Grillnya bentuknya kayak gini ya. Ini bukan plat nomor gua nih, ntar gua cut aja. Nah, ini dia punya headlamp kanan kiri yang all LED ya, tapi kalau nggak salah lampu sennya ini masih bohlam biasa ya, tapi lampu fog lampnya itu LED. Padahal sih gue lebih suka, jujur sih lebih suka fog lamp tuh bohlam biasa gitu ya, cuman nggak tahu kenapa dipasang LED ya. Dan ini headlamp ini lengkap dengan DRL ya, jadi walaupun dia nggak nyalain lampu ya tetap nyala. Oke, terus tadi bagian depan yang sebelah sana sudah ya, kita bagian sampingnya, depan samping ya. Ini gue berada di depan samping kanan ya. Ini di sini ada fender yang dicat hitam doff ya, hitam metalik, jadinya ya tidak sewarna body lah gitu, seperti SUV pada umumnya. Terus habis itu ini bentuk desain samping depan ini kayak gini ya. Dan di sini juga terdapat ban ya. Dia menggunakan Toyo tires ya. Yang Proxus nih tipe Proxus R52A ya. Nih di sini ada Toyonya nih, tulisan Toyonya. Toyo tuh langsung dari Jepang ya, karena mobil ini masih build up dari Jepang guys gitu. Oke. Terus dia pakai, lupa kan, dia pakai rimsnya itu dual tone ya, ada warna metaliknya sama abu-abu yang gelapnya. Oke, dan di sini ada lambang Mazdanya yang cantik banget. Nah, terus di sini ada list chrome ya di sampingnya, dan lupa tadi di sini juga ada list chrome. Jadi list chrome ini nyambung ya dari sana sampai di depan sini. Nah, kita mendapatkan sen lagi. Kita mendapatkan
apa spion yang model retract ya, jadi kayak ini tuh udah model elektronik, jadi kalau di begini ya nggak bisa, jadi harus elektronik ya. Di situ ya, di sini ada door handle sewarna body ya, terus ada pilar-pilar begini, apa sih sebutannya, gue sih sebutnya pilar kayak gini ya. Ini yang dicat kayak apa ya, hitam metalik gitu ya. Terus habis itu di sininya dicat black dove. Oke. Nah, di belakang juga sama ya pintunya. Bedanya kalau yang di belakang nggak ada pencatan tombol keylessnya gitu. Ya di sini nggak ada tuh. Ya, yang lain-lain mah sama semua. Ya, nah ini roofnya ini, atapnya ini, itu tuh dirancang sedemikian rupa supaya dia kelihatannya itu ngambang. Seperti semuanya nih seakan-akan adalah kaca, guys. Baru di sini baru bodinya nih. Ya jadi roof sama bodinya itu terpisah, guys. Ya dan menurut gua idenya bagus banget sih Mazda bikin kayak gini ya. Karena terlihat menjadi garang dan futuristik. Nah, di belakang sini kita mendapatkan shark fin antena, terus lampu mundur ya, terus habis itu lampu belakang, lampu sen gitu ya. Terus di sini ada reflektor, dan di sini ada tulisan Sky Active Technology karena ini udah Sky Active ya. Terus di sini ada logo Mazdanya juga ya, ada apa namanya wiper belakang. Di belakang pasti ada, di depan pasti ada wiper depan, jadi gua nggak usah jelasin ya. Terus ada logo CX-3 nya sama, ini juga begini ya, dan seterusnya sama semua ya. Ini udah agak kotor nih tadi, aduh. Oke, nah sekarang kita akan melihat mesinnya terlebih dahulu, guys. Sebelumnya kuncinya nih seperti ini. Ini udah keyless, jadi tidak perlu pencet-pencet lagi, tinggal pencet yang ada di tombol yang ada di door handle. Nah, cukup sensitif, jadi hati-hati kalau misalkan belum mau dibuka tapi udah dipencet, udah disentuh tangannya. Nah, oke. Kita akan buka dulu ya nanti ini interiornya. Untuk buka buka ininya ada di sini ya, kap mesin. Nah, oke, buka kap mesin ada di situ. Dan dia tuh pintunya juga udah enak ya, nggak yang brok gitu ya, tapi bluk. Jadi benar-benar kayak mobil premium. Nah ini juga mirip-mirip BMW nih untuk buka kap mesinnya ya. Bentar, agak susah nih, gua tahu nih soalnya Oke, ya di sini kita mendapatkan mesin 2000 cc 2000 cc NA ya, dan berteknologi saya aktif lagi-lagi. Dan untuk perdam nggak ada perdam, cuman ini udah dicat warna body ya. Terus sama dia yang paling minus lah ya di dia nih adalah ininya nih ya, masih harus disanggah sama ini ya. Nah ini 4 silinder ya, tuh 4 silinder. Ini cover mesin ya, dan mesinnya terlihat terkesan padat lah ya. Ya selayaknya mesin 2000 cc ya. Jadi ya kita nggak inilah masalah mesin 2000 cc tuh udah pasti bagusnya. Dan lagi-lagi di situ banyak perintilan-perintilan yang memang cuman Mazda aja yang punya gitu loh ya. Gue nggak tahu ini fungsinya untuk apa, itu fungsinya buat apa, tapi yang jelas ini ciri khas mesin Mazda. Oke, nah sekarang kita mulai ke dalamnya, guys. Oke, di sini gue udah tambahin karpet, tapi di situ ada karpet bawaannya ya. Ada CX-3 gitu tulisannya. Oke, kasih pastikan. Jadi nggak usah takut baret-baret. Nah, di sini kita dapat
head unit yang sudah bisa Android Auto, terus habis itu Apple CarPlay gitu ya, beda sama yang dulu. Nah di sini ada spion tengah ya, ini gue tambahin Fresh Bay. Terus habis itu di sini ada buat wiper otomatis. Sorry agak berantakan ya karena baru dipakai. Nah di sini ya, ini ada buat AC nih ya, dia climate control ya, dengan puter-puteran konvensional, yang dimana ini bagus nih anak. AC-nya gue suka banget ya, 3 AC di depan ini ya, karena di belakang nggak ada. Ini tuh pakai buletan begini ya, dan satu pakai datar begini ya, cakep banget desainnya. Terus habis itu di sini ada buat ngatur head unit ya, melalui kayak di iDrive BMW. Di sini ada volume up, volume down ya, ada push to mute ya, dan push to unmute gitu ya. Dan di setir ya, bukan di setir dulu deh, gua ke kokpitnya dulu ya. Di sini ada kalau kita nyalain, oke kita nyalain dulu ya, start stop engine-nya ada di sini, nyelip. Nah, ya 2 kali untuk menyalakan yang ada di kokpit ya. Di sini ada speedometer, terus ada RPM, ada jarak yang udah kita lalui ya, terus sama ini kondisi persneling, parkir ya. Terus habis itu ada iStop, tulisan iStop, terus lampu, terus nggak tahu ini apa, terus parking brake on ya, terus sama nggak tahu, terus sama engine ya. Di sana ada range untuk jarak tempuh, kalau kita bensinnya tinggal segini jarak tempuhnya berapa ya, di sini kelihatan. Terus suhu, terima kasih buat yang dari tadi dia, suhu luar kalau nggak salah ini mah ya, 37 derajat. Terus di sini ada buat nolin tripnya kalau kita lagi habis isi bensin. Nah, di sini pengaturan cukup lengkap juga. Di sini ada volume up, volume down, ada voice assistant atau voice command. Terus habis itu ada track, next track, back track, info ya. Terus habis itu ada terima panggilan, udahin panggilan, ada logo Mazda juga beserta dengan klakson. Di sini ada cruise control ya. Itu di sini ada pengaturan lampu ya, jauh dekat dan sen. Dan di sini ada wiper ya, wiper depan belakang. Terus di sini, ini tadi udah jelasin, di sini tetap ada CD ya. Terus di sini ada power outlet yang besarnya itu 12 volt ya, gitu. Nah jadi udah nggak ada asbak atau korek lagi, karena ini ya regulasinya ya, karena sudah tidak boleh merokok di dalam mobil gitu. Nah di sini masih ada aux, USB, 2 USB ya, gitu. Terus habis itu persneling ya, mulai dari parkir, mundur, netral, drive atau udah jalan, dan manual ya. Jadi drive ini otomatis, jalan otomatis atau jalan manual. Karena ini mesin konvensional, jadi bukan CVT ya, gitu. Di sini ada parking elektrik ya, electric parking brake ya. Terus ada brake hold atau auto hold kalau di Mazda, gitu. Dan di sini ada penyimpanan ya, 1, 2, 3 ya, 3 buah penyimpanan di sini ya, yang berfungsi, semuanya berfungsi bisa menjadi cup holder ya. Ini nggak bisa dimaju mundurin, kayak gini aja fix ya. Di sana ada penyimpanan, di sebelah sini ada penyimpanan juga ya. Dan kalau ditutup, nah ya bunyinya blek gitu ya, nggak kasar. Nah di sini ada jendela yang udah auto ya. Ini buat khusus di depan aja, yang bagian kanan pengemudi ya, yang lainnya masih manual biasa. Terus habis itu ada kunci pintu dan unlock. Nah di sini ada pengaturan buat jendela nggak bisa kebuka ya, cuman bisa di bagian kanan
di sisi pengemudi, yang lainnya tuh nggak bisa kebuka ya. Terus ada buat adjust spion, dan sekalian dia mengeluarkan si spionnya. Nah ya, jadi ini adalah spion elektrik ya. Di sini ada, kelihatan nggak, ada TCS off sama iStop off ya. Jadi iStop itu seperti idling stop gitu ya, kayak di mobil Alphard gitu ya. Oke, terus abis itu ini joknya ya, ini ada bahan fabriknya kalau nggak salah, ini kan fabrik namanya ya. Terus dilengkapi juga sama kulit, jadi enak sih perpaduannya, nggak bikin membosankan gitu loh ya. Tapi di sisinya sini ya, kanan kiri ini, depan belakang ya, bagian paling atas itu hard plastik. Terus habis itu ada aksen silver ya, sama ada handle pintu yang gue yakin sih itu bukan plastik. Terus habis itu ada seperti karbon di bagian power window-nya ya, gitu, aksen karbon gitu. Terus dilengkapi juga di sininya handrest-nya itu kulit ya, tapi bawahnya tetap hard plastik. Dan ini belum Bose ya gitu. Nah sama di sini juga ya, udah nggak usah dijelasin lagi. Nah terus kalau di depan sini sih udah pasti enak banget ya, posisi duduknya enak dan lain-lainnya enak gitu ya. Cuman kita nggak tahu nih kalau di belakang. Nah di sini juga udah dilengkapin sama mirror ya, vanity mirror ya. Di bagian kiri juga udah ada tuh ya. Di sini ada tempat penyimpanan ya, bisa dipakai buat kayak naro STNK kayak gua. Terus habis itu sama naro kacamata hitam. Biasanya sih buat naro kacamata hitam sih gitu. Nah udah, kita ke belakang ya sekarang ya. Oh ya lupa, di sini ada head up display juga nih ya. Di sini ada head up display, tapi keluarnya kalau emang udah mau jalan, udah dinyalain mesinnya gitu ya. Kita matiin aja dan dia langsung keluar logo Mazda, dia turn off. Oke, berada di belakang sini tuh tidak cukup menyenangkan sih ya, karena legroom gua tuh sedikit banget. Gua tingginya cuma 170, jadi nggak tinggi banget, cuman legroomnya tuh cuma segini ya. Dan headroom segini nih tuh ya, masih bisa lah, cuman tidak menyenangkan. Nah di sini gue udah tambahin tong sampah ya, tempat sampah. Dan di sini nggak ada pocket pocket penyimpanan gitu lah, apa ya namanya ya, seat pocket ya di sini. Tapi ada seat pocket ya. Nggak tahu kenapa sekarang ini banyak mobil-mobil di kanan yang nggak ada, di kirinya ada, gua nggak tahu tuh ya. Terus di sini ada tempat buat akomodasi dua buah cup holder. Di situ ada buat cup holder juga, dan di kanan juga ada cup holder. Jadi lumayan lengkap. Terus habis itu ini dilengkapi headrest 3 buah ya di bagian belakang. Jadi walaupun di bagian tengah ini juga bisa difungsikan untuk penumpang gitu ya. Gitu. Nah, ini aja kan begini nih ya. Apalagi gua posisi duduk pacar gua nih ya. Kayak gitu, gua duduk di sini, aduh, ampun deh. Nggak bisa gitu ya. Gitu. Dan di sini ada apa sih ini sebutannya nih, handle apa nih, gua kurang tahu nih ya. Yang buat biasa orang tuh kayak bos nih kayak gini kan tuh. Di ini ada 4 titik ya, 1 2 3 4 ya, jadi semuanya ada ya gitu. Dan sama di sini juga dilengkapi oleh kulit dan hard plastik gitu ya, dan aksen karbon gitu. Tapi walaupun banyak hard plastiknya, tapi tetap aja kesan mobilnya tuh mewah ya. Oke, cukuplah buat di belakang. Kita sekarang ke bagasi. Aduh. Oke, buka bagasinya sih cukup gampang. Oke. Walaupun dia belum elektrik
apa buka elektrik gitu, tapi ya nggak masalah sih sebenarnya karena mobilnya mobil kecil juga. Nah, ini dia punya tempat penyimpanan di bagasinya yang tidak cukup besar. Ya, tadi gua ngangkut-ngangkut barang pacar gua tuh cuman tas-tas kecil doang aja udah sesek di sini. Apalagi kalau koper-koper banyak gitu, aduh. Ya paling nggak harus dilipat ya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya buat eh in-depth tour ala-ala ya si Mazda CX-3 ini. Sorry kalau gua belum mahir untuk masalah in-depth tour, untuk penyebutan segala macem ya. Kalau ada yang terlewat juga gua ya mohon maaf gitu, karena gua belum menjadi bukan sih, tapi belum menjadi eh, tukang in-depth tour yang hatam seperti B-Channel gitu-gitu ya. Jadi ini gue cuma coba-coba aja dulu karena ini juga mobil gue. Jadi kalau gue salah-salah ya udah sih, maafin aja, orang ini mobil-mobil juga mobil gue kan. Jadi kayak ya udah gitu, nggak ada masalah lah sama orang lain gitu ya. Oke, stay tune terus channel gue ya. Gue Sabi dari Sabi Motovlog, gue pamit, bye.